Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar keputusan. Suatu keputusan yang dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat komprehensif juga. Pengungkapan yang seperti ini dapat disetarakan dengan pengkajian yang dilakukan secara satu sektoral akan menghasilkan analisis yang sektoral, dan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh akan menghasilkan analisis yang menyeluruh juga. Nah, berbicara tentang keputusan, keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya suatu kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya akan dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang besar yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan keliru karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Tahapan ini dibuat guna mendorong terciptanya keputusan yang diinginkan. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah mengidentifikasi masalah secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Nah, yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan, lalu menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Nah, yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Nah, yang terakhir, memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, Simon mengatakan bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama, intelligence. Intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua adalah desain. Desain merupakan tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga, choice. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, implementasi. Implementasi ini adalah tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Nah, dalam teori pengambilan keputusan, dilakukan pula pengklasifikasian keputusan pada dua jenis keputusan, yaitu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Setiap keputusan memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk keputusan terprogram, keputusan ini dianggap sebagai suatu keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya untuk membuat pekerjaan yang dikerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Contohnya, pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP atau Standard Opening Procedure yang sudah dibuatkan sedemikian rupa. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan terlaksana dengan baik jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Pertama, termilikinya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Kedua, sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram dilaksanakan. Keempat, aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan terprogram hingga tuntas. Seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya, tidak ikut menghalangi bahkan sebaiknya turut mendukung. Sementara untuk keputusan tidak terprogram, keputusan ini biasanya diambil dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Sifatnya tidak terstruktur dan sukar dikenali bentuk, hakikat, serta dampaknya. Contohnya kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah lain yang membawa dampak besar bagi organisasi. Untuk pelaksanaan keputusan sendiri, ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Menurut Stephen Robin dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi masalah, identifikasi kriteria keputusan, pemberian bobot pada kriteria,
pengembangan alternatif, pemilihan suatu alternatif, pelaksanaan alternatif yang telah dipilih, dan evaluasi efektivitas keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu incremental changes dan turbulent changes. Incremental changes merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi berdasarkan data-data historis. Sedangkan turbulent changes merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Nah, terkadang dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa masalah yang sering terjadi. Untuk itu, perlu solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada agar keputusan yang diambil menjadi jauh lebih baik. Pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, menetapkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak. Ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.